Genjer genjer nong kedokan pating keleler maitole teko teko bubuti genjer oleh satenong mongkor sedot sing tole-tole genjer genjer saiki wis digawa mulih. Setiap mengingat peristiwa G30 SPKI, tentu sebagian kita akan ingat dengan lirik lagu genjer-genjer yang kontroversial ini. Apalagi setiap tanggal 30 September di TV nasional sering diputar film pengkhianatan G30 SPKI yang dalam salah satu adegannya menyuguhkan sebuah adegan saat penyiksaan para jenderal oleh PKI di Lubang Buaya. Mereka sambil menari dan menyanyi lagu genjer-genjer ini. Sahabat Masalah Ros dimanapun berada, sebenarnya bagaimana sih sejarah lagu genjer-genjer ini kok bisa selalu dihubungkan dengan partai terlarang ini? Genjer-genjer ini sebenarnya adalah lagu yang berbahasa Osing Banyuwangi yang terinspirasi dari sebuah lagu Tong Ala Gentak, yaitu lagu dolanan anak-anak yang ada di Banyuwangi saat itu. Ada yang sudah tahu lagu Tong Ala Gentak? Beginilah lirik lagunya. Tong ala gentak ali-ali mata kuning piapak nunggyang becak ojo lali riko bialik maning. Tong ala gentak ali-ali mata ijo piapak nunggyang becak ojo lali ambi bojo. Tong ala gentak sepeda jengki dia pemeren piapa nunggyang becak ojo lali riko rapi maning. Nah, itulah tadi lirik lagu Tong Ala Gentak yang menjadi inspirasi lahirnya lagu genjer-genjer yang diubah oleh seniman Banyuwangi Muhammad Arif yang juga anggota DPR dari Partai Komunis pada tahun 1940-an. Dia mengajukan protes terhadap pendudukan Jepang melalui lagu genjer-genjer sambil menggambarkan betapa pahitnya Banyuwangi saat itu. Syair lagu genjer-genjer dimaksudkan sebagai sindiran atas masa pendudukan Jepang ke Indonesia. Pada saat itu, kondisi rakyat semakin sengsara dibanding sebelumnya. Diberi judul genjer-genjer karena menggambarkan penderitaan rakyat, di mana genjer merupakan tanaman gulma yang tumbuh di rawa-rawa sebelumnya dikonsumsi itik, namun dimakan rakyat akibat tidak mampu membeli daging. Bahkan dalam lagu ini, Arif mencoba untuk memanfaatkan fungsi sastra lisan, yaitu sebagai kritik sosial, menyindir penguasa, dan sebagai alat perjuangan. Namun, setelah Indonesia merdeka, lagu genjer-genjer semakin populer dengan dibawakan sejumlah penyanyi dan disiarkan di radio-radio di seluruh Nusantara. Penyanyi yang paling dikenal saat itu dalam membawakan lagu ini adalah Lilis Suryani dan Bing Slamet. Saking terkenalnya, bahkan kemudian muncul pengakuan dari Jawa Tengah bahwa lagu genjer-genjer ciptaan Kinarto Sabdo, seorang dalang kondang. Lalu, sejak kapan lagu genjer-genjer ini identik dengan Partai Komunis Indonesia? Saat itu, di masa demokrasi terpimpin sekitar tahun 1959 sampai 1966, PKI melancarkan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan popularitas mereka. PKI lantas memakai lagu genjer-genjer ini sebagai propaganda, di mana lagu itu menggambarkan gerakan perjuangan rakyat. Karena sering dibawa dalam
Setiap kesempatan, genjer-genjer kemudian identik dengan PKI. Bahkan Muhammad Arif, sang pencipta lagu ini, ditangkap pada Oktober 1965. Terakhir, ia ditahan di Lowokwaru, Malang. 2 bulan mendekam di Lowokwaru, Muhammad Arif yang saat itu berusia 60 tahun masuk daftar orang yang akan dibawa pergi. Setelah keluar dari sel, dia tak pernah kembali sampai hari ini. Lalu, setelah peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965, rezim Orde Baru yang anti komunisme melarang disebarluaskannya lagu ini. Pelarangan ini dikarenakan adanya cerita yang menyebut anggota Gerwani dan pemuda rakyat menyanyikan lagu ini ketika menculik dan menyiksa para jenderal di lubang buaya sebelum dibunuh. Peristiwa ini digambarkan pada film pengkhianatan G30S PKI besutan Arifin C. Nur. Namun, setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, larangan menyebarluaskan lagu genjer-genjer secara formal telah berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, guys. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komentar.